Siapa yang nyangka kegagalan Indonesia di Piala AFF rupanya menimbulkan efek yang benar-benar luar biasa. Di mana dalam beberapa waktu terakhir, nama Shin Tae-yong benar-benar jadi sorotan. Terlebih, setelah muncul beragam isu yang menyebutkan jika Coach Shin akan diganti pelatih dari Eropa, membuat segalanya jadi runyam. Dan diketahui dalam waktu dekat PSSI akan terbang ke Belanda untuk menemui Louis van Gaal. Belum ada yang tahu pasti apa tujuan PSSI menemui mantan pelatih Ajax tersebut, namun Van Gaal sendiri sebenarnya juga menaruh atensi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, terutama setelah masuknya pemain-pemain keturunan. Di satu sisi, jurnalis olahraga ESPN, Paul Williams, seperti memberi wanti-wanti dengan mengatakan jika kredibilitas dan pamor Erick Thohir akan dipertaruhkan jika mengambil resiko memecat STY saat round 3 masih berlangsung. Dan menanggapi segala isu liar yang ada, pada akhirnya juga memancing legenda Manchester United, Park Ji-sung, yang benar-benar merasa geram melihat Shin Tae-yong diperlakukan secara nggak hormat oleh orang-orang Indonesia yang bahkan nggak punya prestasi apa-apa di kancah Asia maupun dunia. Sesuatu yang kemudian diperparah dengan tanggapan media-media Korea Selatan, yang mana salah satunya secara terbuka membuka segala borok PSSI, yang memang bagi kita itu bukanlah hal yang baru. Kita bintang di langit kelam malam. Entah apa yang terjadi di belakang layar, karena untuk saat ini situasinya benar-benar berubah drastis dari apa yang udah disepakati. Yap, kegagalan Indonesia di Piala AFF seolah-olah menjadi dosa besar bagi Shin Tae-yong. Sehingga setelah itu, namanya benar-benar dihakimi oleh mereka-mereka yang memang dasarnya udah benci. Padahal berulang kali Mimin jelaskan, kalau kegagalan di Piala AFF bukan murni sepenuhnya salah Shin Tae-yong. Dan publik seharusnya juga ingat kalau keputusan untuk menurunkan skuad U22 adalah keputusan bersama antara federasi dengan pelatih kepala. Tentu semua ingat, jauh-jauh hari yang lalu, Pak Erick pernah bilang kalau ajang AFF hanya akan digunakan untuk trial bagi pemain muda, sekaligus membentuk kerangka tim untuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23. Maka dari itu, dipilihlah tim U22 untuk ikut ajang tersebut. Lah kok setelah kalah, Coach Shin yang seolah-olah disalahkan karena nggak manggil inilah itulah. Saya udah pernah nawarkan, ya SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, ya. Lalu di AFC Senior U23 kita harus serius, di AFF ya kita sebagai trial aja. Kalau ditanya gimana Pak, kalau nanti negara-negara lain ada keluarga tim senior ya apa? Kalau selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Karena itu yang kita mau dorong semakin banyak talenta yang kita targetkan. Kalau bisa 150 talenta itu yang kita mau dorong. Ya kan pemain yang juga baik tidak perlu lagi dia nanti kalah dengan sepak bola biasa, cuma kalah terus juga kalah ya. Ya, melihat realita yang ada sekarang ini justru kesannya Coach Shin yang seolah-olah berdiri sendiri menerima serangan bertubi-tubi. Enggak, ini Mimin nggak buzzer STY atau pengacara STY, tapi Mimin cuma merasa kalau ini urusannya udah nggak seputar pecat pelatih atau mempertahankan. Ada ambisi-ambisi tertentu yang pastinya kalian juga paham arahnya kemana. Dan pada dasarnya, Coach Shin kan emang gak bakal selamanya melatih timnas. Pasti ada masanya ia pergi, tapi jangan di waktu yang sekarang kita sedang menghadapi situasi krusial. Maka dari itu, wajar jika jurnalis olahraga ESPN, Paul Williams, seperti memberi wanti-wanti dengan mengatakan jika kredibilitas dan pamor Erick Thohir akan dipertaruhkan jika mengambil resiko memecat STY saat round 3 masih berlangsung. Nggak cuma itu aja, legenda Manchester United Park Ji-sung benar-benar merasa geram melihat Shin Tae-yong diperlakukan secara nggak hormat oleh orang-orang Indonesia yang bahkan nggak punya prestasi apa-apa di kancah Asia maupun dunia. Iya loh, semarah itu Park. Sebab jika ditarik mundur ke belakang, apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong untuk sepak bola Indonesia sangatlah tak mudah. Datang di saat kondisi tim sedang carut-marut, lalu memperbaiki segala detail kekurangan yang ada atau bahasa kasarnya dari minus lah. Kemudian di saat timnas ibarat selangkah lagi mampu mewujudkan mimpi ke Piala Dunia, Shin Tae-yong diperlakukan seolah-olah dia adalah penjahat yang harus segera disingkirkan. Baginya, arah perkembangan timnas di bawah Shin Tae-yong udah benar. Dan dengan adanya pemain keturunan dari Eropa itu membuat segalanya menjadi lebih mudah. Saya rasa Shin Tae-yong telah melakukan tugasnya dengan baik, yakni menyiapkan pemain muda dengan kualitas yang baik pula. Jangan pernah memandang sesuatu sebagai hal yang mustahil. Semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan kerja keras dan profesional. Dan Indonesia saat ini sudah berjalan di arah yang benar di bawah pelatih Shin Tae-yong.
ujar Park Ji-sung dikutip dari KBS News. Untuk negeri ini kita maju, takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Agar kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati, hati dan tanah. Ya, bila berkaca dari apa yang dikatakan Park, memang ada benarnya. Maka dari itu, atas dasar apa Ko Shin ingin disingkirkan oleh mereka-mereka yang bahkan gak suka melihat timnas mencetak gol dan menang. Lalu dari semua itu muncul sebuah konspirasi liar kalau Ko Shin ini disingkirkan karena ia adalah warisan dari Iwan Bule, bukan Erick Thohir. Tapi semua lupa, timnas lolos ke Piala Asia Senior via kualifikasi dengan hanya bermodalkan pemain tanda kutip lokal. Hanya Elkan yang statusnya diaspora, serta Maklok yang statusnya naturalisasi. Ingat nggak yang kita berhasil ngalahin Kuwait 1-2 di kandang mereka? Lalu ingat saat kita lolos ke 16 besar Piala Asia? Ketika itu pemain-pemainnya juga adalah generasi program naturalisasi pertama di era modern, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Mark Klok, sampai ke Elkan Bagot. Pun begitu di Piala Asia U23 yang sebagian besar adalah pemain dari Liga 1 dan kita berhasil lolos sampai 4 besar. Dan jangan lupa saat Indonesia meraih medali emas SEA Games pertama kalinya sejak 32 tahun terakhir. Sebagian besar pemain yang ada dalam tim Indra Syafri adalah mereka yang berhasil tumbuh dan berkembang di bawah arahan Shin Tae-yong. Yang mana artinya Ko Shin telah berhasil menciptakan sebuah pondasi yang mana itu disempurnakan oleh hadirnya bintang-bintang baru yang ada saat ini. Jadi jangan hanya karena beliau adalah warisan gerbong lama, seolah-olah bisa dibuang gitu aja. Nah, situasi yang dialami oleh Shin Tae-yong saat ini selain mendapatkan perhatian dari Park Ji-sung, juga langsung mendapatkan perhatian dari media Korea, yang mana ada beberapa media yang menuliskan artikel soal masa depan dari pelatih berusia 54 tahun tersebut. Artikel pertama datang dari Never Sport. Media itu menulis jika fans Indonesia masih sangat mendukung Shin Tae-yong. Di balik isu pemecatan dirinya, dukungan itu diberikan atas jasa besar yang selama ini telah diberikan oleh STY. Selanjutnya datang dari media Chuseon. Dalam artikel yang mereka tulis, Shin Tae-yong telah mengguncang kebiasaan buruk dari Asosiasi Sepak Bola Indonesia. Mungkin kebiasaan buruk yang dimaksud adalah suka memecat pelatih di tengah jalan, dan sejak tahun 2000. Diketahui PSSI udah gonta-ganti pelatih sebanyak kurang lebih 24 pelatih. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati, hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Sementara itu, mantan bomber timnas Indonesia dan Persipura Jayapura, Beto Goncalves, sebagaimana dikutip dari bola.com, mengatakan akan sangat riskan bagi PSSI untuk mengganti Shin Tae-yong di tengah-tengah round 3 ini. Menurut pemain 44 tahun tersebut, Shin Tae-yong merupakan pelatih mumpuni yang berhasil membawa kemajuan positif buat sepak bola Indonesia. Satu di antaranya meloloskan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, para pemain juga udah benar-benar mengerti soal taktik dan filosofi permainan darinya. Waktunya tidak tepat dan tidak bagus karena Shin Tae-yong yang membangun tim ini. Dia sudah hafal tentang timnas Indonesia, baik itu pemain lokal maupun naturalisasi. Kalau misalnya pelatih baru datang butuh adaptasi, apalagi turnamen yang diikuti timnas Indonesia itu kan sudah jalan. Dan Shin Tae-yong sudah paham betul pemain yang ada di dalam tim saat ini. Jangan diganti sekarang, pemain sudah percaya cara bermain dari Shin Tae-yong dan filosofi melatihnya. Jadi kalau Ko Shin keluar, saya pikir Indonesia sangat rugi. Pelatih baru akan butuh waktu lama untuk adaptasi, mengenal pemain dan juga pasti ganti formasi lagi. Kalau Shin Tae-yong keluar akan sulit untuk timnas kami karena pemain sudah terbiasa dan dekat dengan Ko Shin. Kalau pelatih baru datang nggak tahu bagaimana perasaan pemain, entah bisa atau tidak diterima oleh pemain lokal dan naturalisasi. Shin dengan pemain sudah seperti keluarga dan kompak. Itu kelihatan dia sudah mendapat kepercayaan dari para pemain. Ucap pemain yang kini merumput untuk PSBS Biak tersebut. Dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam.
Di sisi lain, Louis van Gaal yang gosipnya akan segera ditemui PSSI di Belanda, sejatinya memang belakangan ini menaruh atensi lebih ke timnas Indonesia, di mana ia yang pernah datang ke Indonesia pada tahun 2013 silam saat menjadi pelatih timnas Indonesia, mengaku terkesan dengan perubahan yang ada di timnas saat ini, terlebih dengan skuad yang mayoritas muda plus adanya pemain-pemain keturunan. Sang menir yakin dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bakal jadi tim yang akan diperhitungkan di Asia. Selain itu, Van Gaal juga mengaku salut dengan dukungan semua elemen timnas Indonesia yang mampu membuat tim ini selalu tampil dengan penuh motivasi tinggi di setiap pertandingan. Tim Indonesia selalu bermain dengan semangat yang kuat ditambah dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ini membuat mereka bisa tampil mengesankan di setiap pertandingan, ucap Van Gaal dikutip dari Sport. Lebih lanjut, ketika ditanya soal kabar seputar PSSI yang akan bertemu dengannya, pria 73 tahun tersebut masih belum memberi jawaban pasti terkait situasinya. Hanya saja, untuk saat ini, ia akan dengan senang hati membantu perkembangan timnas Indonesia ke depannya. Kita maju, takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Langkah kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Berkibar kita bintang di langit kelam malam. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja semuanya bisa kembali kondusif. Sebab 4 laga sisa di round 3 benar-benar udah ibarat final tiap gamenya. Apalagi peluang Indonesia ini cukup besar untuk paling enggak mengunci posisi 4. Sebab kita masih punya 2 laga kandang, yang jika itu bisa dimaksimalkan plus berhasil minimal curi 1 poin di kandang Australia, maka peringkat 4 Mimin rasa udah aman atau kemungkinan terbaik kita bisa lolos langsung dengan status runner-up grup C. Makanya, ayo buat semua fans timnas, bersatu. Ini bukan soal STY semata, tapi lebih dari itu, pelatih, pemain, siapapun datang dan pergi. Tapi timnas Indonesia itu selamanya. Untuk itu, penting bagi kita menjaga kesatuan ini. Biar apa? Ya biar PSSI ataupun timnas nggak kembali jadi ladang emas buat orang-orang titisan Dajjal yang seolah-olah sama sekali nggak takut azab, kan gitu. Makanya sekali lagi, yuk sama-sama bersatu, dukung, kawal, dan doakan. Oke, kita Garuda. Bintang di langit kelam malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.